Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syihadatul muhtarami, para habaib, para masyayikh, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus Sayyidi Al-Walid Abuya As-Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki matta'anallahu bihayatih, hafidhahullah wa ra'ah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, kita berkumpul malam hari ini dalam suasana berhari raya seperti yang dikatakan oleh beliau tadi. Kita layak untuk bertakbir di tempat ini karena di tempat inilah turun rahmatnya Allah, turun rahmatnya Allah. Dan pertemuan ini sudah tentu menunjukkan betapa butuhnya kita kepada orang-orang saleh, ulama-ulama salihin, baik yang sudah wafat, termasuk diantaranya adalah Al-Allamah As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, dan putra beliau sekarang ini yang ada bersama kita, dan seluruh ulama. Ini menunjukkan betapa butuhnya kita kepada mereka-mereka ini. Mereka-mereka ini adalah bahagian pengawal agama. Pengawal agama yang selalu kita minta setiap hari di salat kita dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina an'amallahu alaihim adalah para nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. As-salihin. Disinilah kita bertemu dengan para salihin, kita berkumpul. Mudah-mudahan segala kesusahan kita malam hari ini dihilangkan oleh Allah. Problematika hidup kita semoga diselesaikan oleh Allah. Bahwa mencintai orang-orang saleh, mencintai orang-orang saleh adalah kewajiban. Betapapun yang kita lakukan sekarang ini, tingkatan untuk mencintai orang saleh ini baru pada tahapan kelas pertama. Ada kelas derajat dalam mencintai orang saleh. Pertama adalah mengingat orang saleh, mengingat orang saleh, menyebut orang saleh. Ala bidibis salihina tatanazzalur rahmatu. Ingat bahwasanya dengan menutur orang saleh, ingat orang saleh, turun sekian banyak rahmat seperti di malam hari ini. Kelas yang kedua adalah at-tashabbu' alil haq bis salihin. Mudah-mudahan kita dimasukkan rombongannya orang-orang saleh. Tingkat yang ketiga adalah at-tashabbuh bihim, menyerupai dengan mereka. Wallahu a'lam, apakah bisa apa kita tidak. Kita ini bisa menyerupai mereka apakah tidak, wallahu a'lam. Apalagi na'malu bi amalihim, kita bisa beramal seperti amal mereka. Barangkali sangat jauh. Sudah tentu kita beda dengan Imam Syafi'i ketika mengatakan uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli anana bihim sabah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an billah. Imam Syafi'i bukan seperti kita ketika mencintai orang saleh. Tapi Imam Syafi'i adalah karena sama-sama saleh. Mereka mengamalkan yaitu amal orang saleh. Sudah tentu kita tidak sama dengan Al-Imam Sa'ad bin Abdullah At-Tusturi ketika datang kepada Al-Imam Abu Daud As-Sijistani. Ya Imam, kata beliau, li alaika hajah, aku butuh kepadamu sekarang ini. Qala mahia, apa butuhmu? Hatta takula, kata Imam Sa'ad bin Abdullah At-Tusturi, hatta takula qadaituha ala-rinkan. Begitulah aku minta, pokoknya engkau harus mengiyakan. Kalau kota itu halal kan,
Ya, aku akan melaksanakan permintaanmu. Ya Imam Abu Dawud, ahrid lisanaka alladhi haddasta bihi Rasulullah SAW liuqabbilahu. Wahai Imam Abu Dawud as-Sistani, keluarkan lidahmu, yang lidahmu ini selalu meriwayatkan hadis Rasulullah untuk aku cium. Maka pada waktu itu kemudian Imam Sahal bin Abdullah As-Tusturi mencium lidahnya Imam Abu Dawud as-Sistani sahibu Sunan Abi Dawud. Mana kita? Kita baru pada tingkat hanya sekarang berkumpul ini sudah merasakan seperti ini. Bagaimana kita nanti ketika di akhirat, dan bagaimana kita nanti kumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sebetulnya kita dengan Rasulullah itu tidak pernah ada jarak. Kita selalu bersamanya. Apalagi di malam hari ini Rasulullah bersama kita. Karena Rasulullah bersabda, hayati khairul lakum, tuhdisuna wa yuhdas lakum, wa wafati khairul lakum, turadu alayya a'malukum, fama wajadtum min khairin habibtullah alaih, wa ma wajadtum min syarrin astaghfirullah lakum. Rasulullah setelah wafat itu selalu bersama kita, karena semua amal kita ini dilaporkan kepada beliau. Maka malam hari ini kita kumpul juga dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, yang aku dapatkan kebaikan, maka aku muji Allah atas kebaikan itu. Adapun kalau aku menemukan yang tidak baik, aku mintakan ampun kepada Allah, kepada kalian. Mudah-mudahan kita dimintakan ampun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman sekarang ini, yang tadi Romo Kiai Maimun menyebutkan di zaman global. Kalau Rasulullah mengatakan zamanul khairah, zaman bingung. Lagi Rasul mengatakan zamanul harb, zamanul fitan wal ikhtilat, campur aduk, gaduh-gaduh. Kapan Rasulullah juga mengatakan zamanul dahan, zaman asap kabut. Kapan Rasul juga mengatakan disebut zamanul wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika itulah kemudian kita hidup sekarang ini, banyak kehilangan arah, banyak kehilangan tuntunan. Selama kita tidak pernah bersama dengan orang alim, maka berarti kita akan lepas daripada real Islam ini. Karena dibutuhkan kita untuk bersama orang-orang saleh. Bersama orang-orang saleh sudah tentu sangat memberi manfaat untuk keselamatan kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, dari sinilah kemudian kita merasa sangat bergembira di malam hari ini. Malam Id, malam hari raya, malam penuh gembira, malam salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kita adalah sudah tentu membawa kepada ketenangan kita. Satu saat perlu dipelajari dan perlu dirutini. Memang malam hari ini kita bersama Syed Abbas Al-Maliki sudah tentu. Tapi setelah sepulangnya Syed Abbas Al-Maliki, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan menghadapi zaman yang penuh dengan stres ini, zaman yang bingung ini? Sementara pada dasarnya Rasulullah SAW telah memberikan jalan kepada kita saat kita hidup di zaman seperti ini, zamanul hairah. Rasulullah bersabda, satakunu fitan hatta yakuna al-alim hatta yakuna al-khalifu fiha hairana. Akan terjadi ujian sampai orang yang halim, orang yang santun, orang yang berapa suka, orang yang masya Allah dia itu mendengar bingung. Yang santun bingung, apalagi yang cerdas tambah 2 kali bingung. Yang santun saja bingung, apalagi yang cerdas, profesor, doktor, presiden, jenderal, semuanya tambah bingung. Itulah. Untuk itu kemudian apa yang menghilangkan bingung? Apa? Sementara kenapa bingung? Dimaklumi secara umum. Bagaimana kita tidak bingung? Kita ini menjadi umat Islam semenjak 87
tahun yang lalu tidak pernah punya Amirul Mukminin. Itulah juga menjadikan kita bingung. Bayangkan kita ini sekian banyak umat Islam yang banyak ini, tapi nggak punya pimpinan. Kalau ini bukan Islam agama Allah, maka tidak akan mungkin hidup. Tetapi ini agamanya Allah, sekalipun tidak ada pimpinan, tetap hidup. Sekalipun seperti orang dengan badannya tanpa kepala bisa berjalan. Begitu. Tetapi Islam karena agamanya Allah, maka tetap berjalan. Yang kedua, barangkali karena kebanyakan kaum muslimin di qalil, kecuali sedikit, dia barangkali merasa tidak perlu punya guru. Jadi barangkali kebanyakan kaum muslimin merasa tidak perlu punya guru yang murabbi, guru yang mursyid, guru yang qaid, yang guru ini adalah mendidik hati kita, membersihkan akhlak kita, membawa kita kepada Allah dan menyelamatkan agama kita. Jadi kebanyakan orang itu pikirannya yang penting saya sholat selesai, saya puasa selesai, nggak penting punya guru. Padahal guru ini sangat penting. Maka di sini saya ingat jauhnya guru kita bersama dan saudara Sayyid Abbas Al-Maliki, yaitu Sayyidi Al-Walid Abiyah Muhammad Al-Maliki, bahwa salawat Nabi adalah syekhu man la syekhalah, bahwa membaca selawat adalah gurunya orang-orang yang tidak punya guru. Karena itu sepeninggal daripada Sayyid Abbas akan meninggalkan kita. Kalau kita seluruhnya dalam kehidupan ini memang tidak bingung, susah di mana-mana. Karena itu rutinkanlah baca salawat. Salawat, perbanyak salawat setiap hari, perbanyak salawat setiap hari. Aksiru al-salat ala Nabi. Seperti malam hari ini itu dipandu sendiri oleh beliau Sayyidil Walid Sayyid Abbas Al-Maliki. Ini adalah merupakan motor, merupakan magnet agar kita setelah ini yaitu terus-menerus membaca salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.